Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Semoga kami jumpai semuanya pada malam hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat bersama seluruh anggota keluarga tentunya. Melalui channel YouTube Nurul Huda Berbagi ini, saya ingin membagikan cerita suka duka saya sebagai seorang YouTuber pemula dengan kemampuan IT yang seadanya, hanya belajar otodidak dari Google dan lain-lain. Karena memang basic keilmuan kita bukan informasi IT, informasi dan teknologi. Hanya seorang guru honorer yang basic pengetahuannya adalah S1 pendidikan ekonomi. Namun sebelum saya melanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share channel YouTube Nurul Huda Berbagi untuk membantu kami mengembangkan channel YouTube ini pada masa-masa yang akan datang. Selanjutnya, seperti yang saya sampaikan di awal, saya akan menceritakan suka duka pengalaman yang telah saya alami sebagai seorang YouTuber pemula, dan mudah-mudahan cerita ini, apa yang saya alami ini, tidak hanya menjadi pembelajaran buat saya secara pribadi sebagai seorang YouTuber pemula, dan mudah-mudahan juga menjadi pembelajaran untuk kita semua, khususnya para YouTuber pemula. Kalau yang sudah profesional tak perlu ditanyakan lagi. Menjadi seorang YouTuber memang banyak suka dan dukanya, dan kalau kita tidak siap untuk menghadapi semuanya, maka kita akan kandas di tengah jalan, bosan, menyerah, apalagi ketika ditimpa kegagalan-kegagalan, channel-channel kita diblokir, channel-channel kita di-manage oleh pihak YouTube sendiri karena memang beberapa pelanggaran yang memang kita lakukan baik disengaja maupun tidak disengaja karena keterbatasan pengetahuan kita sebagai seorang YouTuber pemula. Baik, saya akan bercerita. Saya sendiri, walaupun secara usia sudah senior, lahir 31 Desember 1978, tapi bicara tentang YouTube, dunia YouTube, masih seorang pemula, karena sebelumnya hanya bisa menonton saja, hanya bisa menonton iklan lewat, menonton konten orang lain. Pernah kita tahu bahwa sebenarnya orang-orang pemilik konten itu mendapatkan uang dari channel YouTube mereka sendiri. Saya bercerita sedikit. Saya memulai jadi seorang YouTuber berangkat dari rasa penasaran sekitar tahun 2016. Sekitar tahun 2016 penasaran, bertanya kepada seorang teman masih junior, bagaimana sebenarnya YouTube ini? Kenapa kok banyak sekali orang yang buat channel-channel YouTube? Dari sana saya tahu bahwa sebenarnya dunia YouTube adalah dunia untuk mendapatkan pundi-pundi uang, mengait rezeki kalau dikelola secara profesional. Maka mulailah saya membuat channel YouTube. Saat itu namanya Lentera Selaparang. Saat itu peraturan YouTube tidak seberat yang sekarang. Kalau sekarang harus 4.000 jam tayang minimal, harus 1.000 subscribe. Kalau dulu tidak. Kalau dulu tidak memakai persyaratan yang berat seperti ini. Begitu mudahnya orang membuat channel YouTube saat itu, tahun 2016 masih. Saya membuat channel YouTube namanya Lentera Selaparang. Kontennya gado-gado dengan kemampuan IT yang sebenarnya masih kurang, dengan asal-asalan mencopot video, kemampuan editing belum ada, mencopot video-video dari channel YouTube orang lain, kemudian dari sumber-sumber yang lain seperti televisi dan lain-lain, halaman Facebook dan lain-lain. Di samping tentunya aktivitas sehari-hari yang
kebetulan kita jumpai. Channel YouTube Lentera Selapareng akhirnya alhamdulillah setelah 1 tahun ya berhasil AdSense dan alhamdulillah sudah sempat mendapatkan hasil dari channel YouTube itu sendiri, Lentera Selapareng 3 bulan ya. Alhamdulillah sudah dapat per bulan 1.500.000 selama 3 bulan. Di tengah kesenangan, di tengah kebahagiaan, karena sangat berharap itu adalah tambahan penghasilan bagi kita yang seorang guru honorer. Cuma digaji pas-pasan, tidak cukup untuk makan per bulan, apalagi ditambah keluarga, anak istri. Begitu bahagianya, tanpa pengetahuan yang cukup tentang dunia YouTube, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, mana konten yang boleh di-upload ulang, tidak mengenal juga mana yang punya hak cipta, tinggal asal-asalan. Teringat saya saat itu MotoGP ya, saya lupa MotoGP yang live-nya di mana. Itu yang saya ambil dari channel YouTube orang lain tanpa izin dan lain-lain, kemudian saya upload ulang. Ternyata itu menjadi malapetaka bagi channel YouTube saya sendiri, karena sebelumnya sudah mendapatkan teguran sebanyak dua kali. Maka gara-gara MotoGP saya kena teguran yang ketiga. Saat itu subscribe-nya sudah 7.000. Padahal mencari subscribe sebanyak itu luar biasa perjuangannya. Baru mendapatkan penghasilan 3 bulan, baru 1.500.000 per bulan. Akhirnya channel YouTube Lentera Selapareng hilang dari dunia maya, diblokir oleh pihak YouTube. Rasa penyesalan, rasa sedih betul-betul terjatuh saat itu. Tapi alhamdulillah kalau kita masih ingat bahwa orang-orang yang sukses adalah mereka yang berani bangkit, dan mereka yang mau bangkit dari keterpurukan, mereka mau bangkit dari keterjatuhan, maka itulah orang-orang yang sukses. Maka saya tidak menyerah ya, saya tidak menyerah. Saya membuat channel kembali, namanya Lentera Generasi. Ini beberapa bulan ya, kurang dari setahun, subscribe-nya sudah 2000 dan sudah kena dengan persyaratan YouTube yang sekarang, yang harus minimum 4.000 jam tayang, minimal subscribernya harus 1.000 ya, itu udah kena. Belum AdSense, sebentar lagi akan AdSense, kayaknya beberapa minggu lagi AdSense. Channel ini juga diblokir ya, diblokir karena pelanggaran pedoman komunitas, karena emailnya dipakai untuk ya, link-link ke aplikasi-aplikasi yang lain ya, tergiur dengan pendapatan online dari aplikasi selain YouTube, sehingga email dan YouTube-nya kembali diblokir untuk yang kedua kalinya, kembali terjatuh untuk yang kedua kalinya. Tapi saya tidak menyerah, berusaha bangkit kembali. Akhirnya saya membuat channel namanya Cahaya Rinjani. Cahaya Rinjani ini juga gaduh-gaduh, hiburannya ada, makan-makannya ada, aktivitas keseharian ada, pendidikannya ada, agamanya ada, campur aduk. Butuh perjuangan sangat berat. Channel Cahaya Rinjani ini mulai saya buat tahun 2019, kalau tidak salah sekitar bulan Agustus 2019. Berangkat dari nol, tak terlibat. Berangkat dari nol. Terus dikelola dengan sabar. 2019, 2020. Ya. Akhirnya sekitar bulan April, channel ini pun ada peninjauan berapa kali ditolak karena mengupload video
tidak dengan disertai kreativitas dari kita sendiri. Hingga 2 kali ditinjau ditolak. Setelah itu kita hapus video, jam tayang kembali ke angka yang sangat memprihatinkan. Tidak sampai 1000 jam tayang, cuma 100 jam tayang. Persyaratan YouTube kita 4000 jam tayang. Kita hapus video karena 2 kali tolak peninjauannya Cahaya Rinjani. Akhirnya datang Pop Academy Indonesia 2020, saya ingat betul. Kemudian LIDA, karena banyak konten-konten Cahaya Rinjani ini, ada konten-konten diambil dari kompetisi baik popa maupun musik dangdut di Indonesia. Sama-sama tahu ada LIDA, ada Akademi Asia, banyak kompetisi musik dangdut, bahkan pernah ada popa kemarin. Di sana kemudian jam tayangnya melonjak, ya. Dan alhamdulillah ada sekitar bulan awal 2021. Awal 2021 berjalan, peninjauan kita tunggu sekian bulan, kita tunggu pin dari Google AdSense juga. Akhirnya pada bulan April mulai menghasilkan. April 7.300 dan Mei 7.400 dan memasuki bulan Juni, ya. Memasuki bulan Juni ketika subscriber sudah 15.000, bayangkan 15.000. Ciri-ciri musibah itu kembali datang. 2 kali mendapat teguran. Akhirnya di akhir bulan Mei menjelang awal Juni, atau awal Juni dapat teguran ketiga. Sudah dapat email, dalam 7 hari akun Anda akan diblokir atau dinonaktifkan kembali. Beruntung pendapatan AdSense bulan Mei sudah masuk 2.305.000 rupiah. Seperti apa yang dijanjikan, tanggal 15 Juni channel YouTube, akun YouTube Cahaya Rinjani pun diblokir oleh YouTube ketika subscribe-nya sudah 15.000 dan sudah mulai mendapatkan penghasilan 2.300.000 per bulan. Sedikit memang, tapi banyak bagi kami para YouTuber pemula. 2021 bulan Juni benar-benar menjadi titik keterjatuhan saya sebagai YouTuber pemula yang paling parah. Bagian dari ujian yang datang bertubi-tubi di saat keluarga sangat membutuhkan kebutuhan untuk nafkah sehari-hari, untuk pendidikan dan lain sebagainya. Pada saat yang sama juga tunjangan sertifikasi karena saya guru honorer tidak bisa dibayar lagi dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni ini. 6 bulan tidak terbayar dan mungkin untuk seterusnya tidak akan terbayar. Channel YouTube inilah yang kemudian diharapkan untuk menjadi alternatif menghidupi keluarga. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, pada bulan yang bersamaan juga channel YouTube Cahaya Rinjani diblokir, dinonaktifkan oleh pihak YouTube. Benar-benar rasanya seperti langit yang runtuh, guys. Seperti langit yang runtuh. Bayangkan, untuk mendapatkan 1000 subscriber, mendapatkan minimal 4000 jam tayang, butuh perjuangan yang luar biasa dengan alat yang seadanya, hanya bermodalkan laptop second yang harganya 1.500.000, yang tombol-tombolnya sudah banyak yang tidak berfungsi, tidak punya kamera, tidak punya HP Android yang menunjang untuk membuat konten-konten yang berkualitas. Di saat 15.000 subscriber, saat sudah menghasilkan 2.300.000, jumlah yang berharga bagi kita para YouTuber pemula. Di saat tunjangan sertifikasi tidak bisa dibayar, channel YouTube pun diblokir oleh pihak itu. Benar-benar seperti langit runtuh. Sudah jatuh
ditimpa tangga. Itu kata-kata pepatah kan. Sudah jatuh ditimpa tangga. Apakah saya juga menyerah? Tidak guys, tidak menyerah. Tidak menyerah. Akhirnya beralih ke channel ini. Channel dimana curahan hati itu berbubula ini tak akan saya upload. Itu channel YouTube Nurul Huda Berbagi yang subscribe-nya belum sampai 1000, masih di angka ratusan, masih di bawah 500. Hanya ini satu-satunya harapan untuk bisa bangkit kembali. Mudah-mudahan kegagalan yang kemarin, kegagalan yang sudah 3 kali dialami, yang saya alami, akan menjadi pembelajaran berharga bagi saya pribadi. Jadi pembelajaran berharga bagi teman-teman, khususnya para YouTuber pemula, untuk terus mengembangkan kreativitas, terus menambah hasanah pengetahuan tentang apa yang boleh di-upload di YouTube, mana yang tidak boleh, mana pelanggaran hak cipta, mana yang tidak masuk pelanggaran hak cipta. Yang intinya kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan teguran-teguran ini menjadi pembelajaran buat saya pribadi dan kita semua, khususnya para YouTuber pemula, untuk terus berkreativitas dengan menambah ilmu pengetahuan, supaya tidak hanya bisa mencomot-comot hasil karya orang lain, diedit dengan kemampuan seadanya, dan upload ulang, dan terjadilah seperti apa yang saya alami. Akun YouTube diblokir di saat subscribernya sudah 15.000 orang. Itu ya guys yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saya mohon doanya supaya saya tetap semangat dengan Nurul Huda Berbagi ini, mengejar 4.000 minimal jam tayang dan 1.000 subscribe, untuk mengejar kembali yang hilang, untuk mendapatkan kembali 15.000 subscriber yang hilang. Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap bersemangat. Terima kasih. Salam YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.